anak-anak. Sebelum anak-anak menyaksikan video ini, anak-anak berdoa dulu ya. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita. Kita siapkan hati kita, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami mau memulai pelajaran kami. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menolong, sehingga pelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Ini bagian dari materi pokok kita, ya, atau tema pokok kita adalah tentang ibadah, ya. Nah, di dalam ibadah itu ada bagian di mana setiap umat Tuhan, orang percaya, akan menyembah Tuhan atau beribadah pada Tuhan dengan bernyanyi. Nah, bagaimana caranya bernyanyi yang menunjukkan atau mengungkapkan sebuah penyembahan kepada Tuhan? Maka kita akan belajar bernyanyi dengan roh dan akal budimu. Nah, bacaan Alkitab akan kita baca, anak-anak bisa membuka di rumah masing-masing ya. Dari kitab Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai 23. Anak-anak, inti daripada pembacaan kita pada sikap Daud ya, ketika bersuka cita. Daud tidak hanya memuji Tuhan, tapi dia juga menari meloncat kegirangan. Tapi itu bukan untuk pamer, tapi yang dilakukan itu di hadapan Tuhan, dilakukan dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya yang mengucap syukur ya. Nah, itu inti daripada bacaan Alkitab kita 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 23 yang mendasari materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, tentu ketika kita di gereja atau ke sekolah minggu, kita selalu diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui pujian-pujian atau nyanyian-nyanyian ya. Ketika di gereja pasti akan diawali dengan kata sambutan, kemudian pendeta mengajak jemaat untuk menyanyikan lagu-lagu yang sudah menjadi pilihan pada saat khotbah itu ya. Demikian juga pada waktu sekolah minggu, tentu kakak-kakak sekolah minggu kalian mengajak ya anak-anak sekolah minggu untuk menyembah Tuhan melalui puji-pujian ya. Bahkan di sekolah pun kita juga selalu diajak memuji nama Tuhan ya. Kalau kalian masih ingat di kelas, kita selalu mengawali pelajaran agama dengan sebuah puji-pujian ya. Nah, berarti ya menyanyi ya itu menjadi bagian daripada ibadah. Kita lanjutkan. Menyanyi menurut Paulus adalah bernyanyi dalam ibadah yang baik adalah menggunakan bahasa roh dan akal budi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa artinya? Yang pertama, saat kita menyanyi haruslah kita memahami kalimat syair lagu ya, tidak asal menyanyi. Karena apa? Ketika kita menyanyikan itu kita itu sebetulnya mengajak orang lain untuk ikut ambil bagian dalam lagu itu. Atau bisa jadi nyanyian yang kita nyanyikan itu ungkapan hati ya. Misalnya anak-anak ya, sebuah lagu untuk mempersiapkan menerima firman Tuhan. Kita sering diajak menyanyi lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah, itu mengajak, menguatkan bagi setiap yang mendengarkan dan akan menekuni firman Tuhan itu mempunyai satu keyakinan ya bahwa firman Tuhan itu pelita bagi orang-orang yang percaya. Jadi setiap syair dalam lagu itu harus dipahami ketika kita menyanyi. Menyanyi
dengan hati yang tulus, dengan tujuan dapat dimengerti ya bagi yang menyanyi maupun yang mendengarkan. Tidak mungkin kita akan menyanyikan sebuah lagu tanpa kita tahu artinya. Saya tidak perlu tahu artinya, yang penting saya hafal liriknya baik dinamikanya. Kalau menyanyi untuk Tuhan tidak sebatas itu saja, tetapi harus dengan hati yang tulus, karena pujian, nyanyian yang diungkapkan itu mempunyai tujuan ya. Selain tujuan itu untuk diri sendiri yang menyanyi, tetapi juga bagi orang lain yang ikut menyanyi ataupun yang sekedar hanya mendengarkan saja. Sehingga ketika orang mendengarkan pujian yang kita nyanyikan, dia akan merasa diberkati ya. Contohnya kalau itu lagu sukacita, nah yang mendengarkan itu sedang dalam pergumulan, dalam kesedihan. Nah ketika kita menyanyi sungai sukacitaku mengalir dalammu, oh yes, nah orang yang mendengarkan ketika dia sedih, mendengarkan pujian itu karena dinyanyikan dengan ketulusan hati, maka dia akan, oh iya ya, aku di dalam Tuhan, aku harus penuh sukacita. Segala beban persoalanku akan kuserahkan kepada Tuhan, karena aku harus tetap bersukacita. Nah, hal yang ketiga, menurut Paulus, dengan menyanyi, orang lain pun ikut menyanyi, mendengarkan dan dapat memahami karya kebaikan Tuhan. Ya, jadi ketika kita menyanyi, orang lain itu mendengarkan dan orang lain juga bisa memahami dari puji-pujian itu, sehingga orang itu juga bisa memuji dan memuliakan karya serta kebaikan Tuhan. Nah, paham ya sampai di sini. Nah, lanjut. Nyanyian jemaat. Ya, ini sering dinyanyikan ketika ada ibadah umum ya atau kebaktian umum di gereja. Nah, berdasarkan iramanya, lagu itu dapat dinyanyikan dengan semangat atau dengan syahdu. Nah, contoh-contoh ya, judul lagu atau nyanyian yang dinyanyikan dengan semangat, contohnya hati yang gembira adalah obat, itu semangat ya, memberikan semangat. Kalau syahdu apa? Biasanya lagu-lagu yang dinyanyikan dengan irama syahdu itu sebuah lagu yang temanya atau isinya itu tentang penyembahan kepada Tuhan, ungkapan syukur kepada Tuhan, ataupun juga ungkapan merasa bahwa diri kita sebagai orang yang berdosa dan mohon pertolongan Tuhan dan pengampunan Tuhan. Contohnya ini ada satu lagu dari nyanyian rohani ya. Di depan mata Yesus ku buka kehidupanku. Ini sebuah lagu yang sungguh-sungguh menghayati betapa ya hidup kita ini penuh dengan dosa. Kita sering mendukakan hati Tuhan, sehingga lagu itu dinyanyikan dengan syahdu. Supaya apa? Kita sungguh-sungguh menghayati dan ungkapan bahwa kita merasa terbatas dan lemah di hadapan Tuhan itu sampai kepada Tuhan. Nah, nyanyian jemaat juga berdasarkan isi atau pesan sebuah lagu. Dapat kita temukan lagu untuk memuji Allah, lagu yang berisi sebuah doa atau harapan. Dan yang terakhir, memuji Tuhan juga dapat dilakukan dengan gerakan tubuh, agar saat menyanyikan pujian kita bisa mengekspresikan dengan sungguh-sungguh. Jadi ya, sekarang kita akan memberikan contohnya ya. Nah, anak-anak, tadi di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai 23 ada bagian di mana Daud itu menyanyi sambil menari. Nah, ini yang dimaksud bahwa dia menyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati dan totalitas. Ya, totalitas itu ya lahir dan batin. Jadi kan sering ya anak-anak juga di gereja, sekolah minggu atau di sekolah, kalau kita menyanyi, ayo kita gerakkan tubuh kita, itu artinya mengekspresikan ya, mengekspresikan arti pesan dari sebuah lagu itu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya Jalan Serta Yesus ya. Misalnya nih,
jalan serta Yesus. Nah, ini supaya apa? Oh, berjalan bersama Tuhan itu kita harus penuh sukacita, ya. Nah, itu lagu yang bisa diekspresikan dengan gerakan tubuh kita. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, ya. Masih banyak lagi lagu-lagu yang bisa diekspresikan dengan menggunakan gerakan tubuh. Yang paling sering itu dengan tepuk tangan, ya. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan dengan ceria, semangat, dan dengan gerakan tubuh itu dapat mengekspresikan sebuah pujian sehingga lagu itu sampai kepada jemaat atau teman-teman yang kita ajak untuk menyanyi. Nah, ini contohnya, ya, ada gambar anak-anak sedang memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Ada juga anak yang menyanyi dengan menggerakkan tangannya. Misalnya kita menyanyikan sebuah pujian, ya, menyembah Tuhan itu juga. Misalnya pujian yang menyembah Tuhan, satu lagu, ya, contohnya itu adalah Ku menyembahmu Yesus, kau Allah penyelamatku. Nah, ini tangan ini untuk mengikuti atau untuk mengekspresikan menyembah kepada Tuhan, ya. Jadi boleh dengan gerakan tangan untuk mendukung kita menyampaikan pujian itu kepada jemaat yang diajak untuk menyanyi. Nah, anak-anak, nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan itu seperti apa? Nah, nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah nyanyian yang berasal dari hati kita, bukan hanya dari pikiran kita. Betul, kalau kita menyanyi harus dengan pikiran kita, melalui pikiran kita. Tapi lebih daripada itu, ya, Tuhan juga ingin kita menyanyi dari hati kita. Dalam nyanyian itu ada perasaan, ada sebuah keyakinan dan doa yang menandakan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan baik, dengan suara yang jelas, bukan harus berteriak gitu, ya. Berteriak itu hanya teriakan tetapi tidak diungkapkan dengan sungguh-sungguh. Dan yang dinyanyikan dari hati pasti akan menenteramkan hati yang menyanyikan, kita sendiri, orang lain, tapi terutama bagi Tuhan. Nah, itu nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anak kita akan belajar nyanyian dalam sebuah kebaktian itu bagaimana, atau apa saja jenis-jenis nyanyian dalam sebuah kebaktian. Yang pertama, nyanyian jemaat. Nyanyian jemaat itu berarti pemimpin ibadah itu bisa dipimpin oleh seorang pendeta, tapi juga bisa dipimpin oleh salah satu jemaat atau pekerja gereja atau majelis namanya, ya. Nah, akan mengajak menyanyi bersama, berarti dinyanyikan seluruh jemaat. Nah, jenis yang kedua adalah nyanyian solo song. Ini biasanya persembahan pujian yang dinyanyikan dalam sebuah urutan kebaktian, ya. Dia nyanyi sendiri, ya. Lalu dia mengekspresikan pujian itu untuk jemaat yang mendengarkan. Yang ketiga, jenis nyanyian vokal group. Nyanyian ini dinyanyikan sekelompok kecil, biasanya terdiri dari 6 sampai 10 atau 15 orang. Nah, itu vokal group, ya. Ini juga bisa dilakukan dalam sebuah kebaktian. Berikutnya, anak-anak kita akan belajar tentang bahwa dalam menyanyi atau sebuah nyanyian itu adalah salah satu unsur dalam ibadah umat Kristen, dan ini tidak bisa diabaikan atau hanya dilakukan dengan sembarangan atau asal bunyi. Nah, jadi anak-anak sering kan kalau di KTB, kalau waktu kita di sekolah, MC, presenter atau yang memimpin ibadah itu akan mengajak, mari teman-teman kita menyanyikan bersyukur dengan sukacita, ya. Nah, itu kita juga harus mengikuti dengan sungguh-sungguh, tidak sambil bermain, sambil bercakap-cakap. Nah, itu tidak disukai oleh Tuhan ketika kita memuji
dengan sambil bermain atau ngobrol. Kalau diajak menyanyi memuji Tuhan, ya dia menyanyilah dengan sungguh-sungguh. Nah, karena menyanyi itu ekspresi doa dan harapan setiap umat kepada Tuhan. Karena itu bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal budi yang baik, ya. Agar melalui nyanyian yang dinyanyikan dan kegiatan menyanyi, orang itu bisa bernyanyi dan orang yang mendengarnya itu bisa ditolong untuk memahami syair yang ada dalam lagu tersebut, sehingga sungguh-sungguh bisa memahami kebaikan dan karya Allah yang baik. Nah, itu kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Demikian anak-anak, terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, sekarang pelajaran kita telah selesai. Kita mau mengakhiri pelajaran kita dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya kembali lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami sudah boleh menyelesaikan pelajaran kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tetap hidup melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah anak-anak ibu, hari ini pelajaran kita telah selesai. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom.